pandemi ini, jaga prokesnya, protokol kesehatannya. Tadi sudah mencuci tangan ya di luar ya sayang? Sudah. Oke, sebelum ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu dipimpin oleh KM kita Haura ya. Nah, silakan Haura, anak-anak kita berdoa dengan khusyuk ya. Silakan Haura, berdoa mulai. Ibu mau mengecek apakah kalian sudah siap belajar? Mana alat tulis kalian? Siap. Ya, bagus. Pembiasaan kita selama mau belajar, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Ya, yuk kita mulai berdiri anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia Raya. Seperti biasa, Ibu memberikan waktu 10 menit untuk apa? Ada yang ingat kebiasaan? Iya, membaca ya, literasi. Apapun yang kalian mau baca silahkan dibaca. Nanti Ibu tanya jawab apa yang kalian baca. Sekarang Ibu mau mengajak kalian bernyanyi lagu yang ada di monitor ya. Lihat. Tahu burung kutilang? Lagu burung kutilang tahu? Tahu. Nah, kita bernyanyi ya lagu burung kutilang yang semangat, yang ceria. 1, 2. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah bernyanyi lagu burung kutilang. Nah, burung kutilang itu salah satu apa ya? Tumbuhan apa hewan? Hewan. Nah, salah satu nama hewan. Hewan yang ada di sekitar kita. Pasti banyak hewan ya di sekitar kita kan? Betul tidak? Betul. Nah, anak-anak, hari ini salah satunya apa yang akan kita pelajari di hari ini adalah membahas tentang hewan. Anak, Ibu menampilkan sebuah gambar hewan. Hewan apakah ini? Ikan. Nah, dari ikan ini kita akan mencari sebuah pemecahan masalah. Bagaimana ikan ini manfaatnya untuk kehidupan? Terus bagaimana manfaat ikan sebagai bahan makanan? Bagaimana cara berkembang biaknya? Nah, semua pertanyaan itu akan kita jawab ya dengan mengadakan pembelajaran hari ini. Kalian akan mengamati, kalian akan mengumpulkan informasi bersama teman-teman. Oke. Anak, sekarang bahan ajarnya silahkan dibuka. Bahan ajarnya dibuka anak-anak. Kalian silakan membaca teks tentang hewan-hewan yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Ya, silakan dibaca. Sudah bertanya jawab tentang hewan-hewan yang hidup di Asia Tenggara. Silakan sekarang kalian buka LKPD. Anak-anak sudah? Ya.
biak dengan beranak adalah sapi, kucing, dan paus. Ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur adalah ular boa. Dan hewan yang berkembang biak secara bertelur adalah ikan, kura-kura, ayam, burung, buaya. Ya. Tepuk tangan buat Indri. Iya, anak-anak, betul sekali ya apa yang sudah didiskusikan atau disampaikan oleh Indri teman kalian, bahwa dari gambar hewan yang ada pada LKPD yang termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, ada apa saja anak-anak? Ada sapi, ada kucing, dan ikan paus. Yang termasuk dengan kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ada ikan, buaya, kura-kura, ayam, dan burung. Nah, kolom yang di tengah isinya apa? Ular boa itu berkembang biak dengan cara bertelur dan juga beranak. Nah, supaya kalian lebih paham bahwa ternyata hewan itu berkembang biak dengan berapa cara? Tiga, betul sekali. Yang kencang suaranya Fikri, apa saja cara berkembang biak hewan? Satu, beranak. Dua, ketiga, beranak dan bertelur. Silakan sekarang buka bahan ajarnya. Di sini ada teks bacaan tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Silakan kalian baca dan amati teks tersebut. Hewan yang ada di layar slideshow PowerPoint-nya ya, layar fokusnya diperhatikan. Ada berapa hewan di sana anak-anak? Iya. Ini hewan apa? Ketiga hewan itu sudah pernah kalian temui? Anak-anak, tadi kalian sudah mengelompokkan hewan-hewan yang ada pada gambar ke dalam sebuah diagram. Apakah termasuk yang beranak, bertelur, beranak, dan bertelur? Kalian juga sudah membaca teks bahwa hewan itu berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk apa nih? Ya, sudah selesai diskusinya. Sudah. Nah, nanti kalian laporkan presentasikan hasilnya ya. Biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan hasilnya. Oke, ya sudah selesai anak-anak, kita dengarkan perwakilan dari kelompok 3 ya untuk membacakan hasil diskusi mengenai apa manfaat dari perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar. Oke, Ibu silakan berdiri Teman-teman yang baik, dengarkan. Ibnu dari kelompok 3 mau membacakan hasil diskusinya. Ayo Nuh. Ayam untuk menghasilkan telur untuk dijadikan sebagai sumber bahan makanan. Sapi untuk menghasilkan keturunan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kita lanjutkan. Ternyata hewan-hewan yang ada itu ya di Asia Tenggara, yang ada di lingkungan kita, semuanya itu membantu penduduk di
kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi seperti tadi ikan tuna ya. Ikan tuna itu hasilnya melimpah sehingga bisa dijual menghasilkan keuntungan. Nah itu dan ternyata banyak hewan-hewan yang menghasilkan pendapatan untuk kita sebagai mata pencaharian. Nah anak-anak, sekarang bahan ajarnya dibuka kembali. Kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mengenai kehidupan ekonomi di Asia Tenggara. Makan. Ada negara apa saja? Brunei Darussalam. Apa lagi? Filipina. Terus Indonesia, Kamboja, Thailand. Iya, 10 negara ASEAN. Silakan dibaca anak-anak. Bagaimana kehidupan ekonomi di masing-masing negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sudah dibaca ya anak-anak? Sudah, bagus ya. Ada berapa negara anak-anak? 10. Nah, tugas yang harus didiskusikan pada LKPD adalah dari 10 negara yang sudah kalian baca kehidupan ekonominya, kalian pilih 2 negara saja. Masing-masing kelompok bebas. Aku pengen Indonesia dengan Filipina, boleh. Aku pengen Malaysia dengan Singapura, silakan. Ya. Jadi kalian bandingkan 2 negara, kemudian dibandingkan dari kehidupan ekonominya apa perbedaannya, ya? Apakah ada persamaan? Nah, kemudian hasil diskusinya kalian tulis pada diagram pen yang ada pada LKPD anak-anak. LKPD tentang membandingkan kehidupan ekonomi 2 negara ASEAN. Ada? Kemudian bandingkan hanya dua negara yang ada di ASEAN. Misalkan kalian mau membandingkan Thailand dengan Vietnam, boleh nanti diisi di LKPD-nya negara Thailand dan negara Vietnam, atau boleh juga Myanmar dengan Singapura atau Singapura dengan Malaysia. Paham ya anak-anak ya? Kehidupan ekonominya seperti apa, ya seperti apa. Kalau kelompok ini mau membandingkan negara apa? Indonesia dengan Malaysia. Ya. Berarti Filipina ya Malaysia. Ayo dibaca. Ada yang membaca Indonesia, ada yang membaca Malaysia. Nanti apa perbedaannya? Kemudian diisi diagramnya ya. Oke, sudah selesai anak-anak? Anak, kita dengarkan hasil dari presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 ya. Ya, silakan Tias. Negara Indonesia. Ya, yang mau dibandingkan dua negara apa saja Tias? Negara Indonesia dan negara Malaysia. Oh iya, Indonesia dan Malaysia. Silakan Negara disampaikan. Indonesia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia adalah perindustrian dan pertanian.
Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian. Mata pencaharian kedua negara ini yaitu pertanian. Ya, betul. Jadi kelompok Pias membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Itu tentang kelompok Pias. Ya, tadi Pias sudah menyampaikan kalau Indonesia itu dari segi apa nih? Pertanian ya. Nah, kalau Malaysia apa? Ya? Pertanian dan perindustrian ya. Ya. Anak-anak sekarang kita akan menyimpulkan ya, bagaimana pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja ya dari pembelajaran hari ini. Lanjutkan. Nah, sekarang tadi kalian sudah membaca teks ya tentang hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara. Kemudian kalian juga sudah membaca teks tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu berarti kalian sedang mencari informasi-informasi penting ya dari sebuah teks. Kemudian kalian mencari pokoknya apa. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks ya anak-anak. Ibu akan membacakan sebuah teks. Kemudian kalian mendengarkan dengan baik-baik. Paham? Mendengarkan apa yang Ibu bacakan. Kemudian kalian tentukan ide pokoknya apa dari yang Ibu bacakan tersebut. Kalian tuliskan pada LKPD yang paling terakhir. Ada 2 paragraf. Di situ ada anak-anak? Nah, sekarang Ibu mulai membacakan, kalian mendengarkan. Selain daripada mendengarkan, kalian juga sudah bisa menyimpulkan mana yang merupakan ide pokok dari bacaan yang Ibu bacakan. Siap anak-anak? Iya. Kan simak baik-baik apa yang teks yang Ibu bacakan, kemudian kalian tentukan ide pokoknya, kemudian kalian tuliskan pada LKPD. Paham? Oke. Judulnya bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun mencari makan di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan adalah berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, dan danau. Bebek memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Sudah. Sekarang kalian tuliskan apa yang sudah kalian dengarkan tadi pada LKPD. Paragraf 1-nya tentang apa? Paragraf 2-nya tentang apa? Siap anak-anak? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kerjakan. Kita dengarkan apa hasil yang sudah ditulis oleh kelompok kelima ini, dibacakan oleh Fikri. Teman-teman yang lain mendengarkan ya. Teman-teman lain mendengarkan ya. Siap? Siap. Ayo Fikri. Untuk paragraf 1, bebek memiliki ciri khusus sesuai tempat tinggalnya. Dan paragraf 2, bebek memiliki ciri khusus kaki berselaput untuk berenang. Ya. Tepuk tangan buat Fikri. Bagus ya.
alhamdulillah sampai akhir mendekati akhir pembelajaran kalian tetap semangat. Tepuk semangat. Mantap. Nah, sekarang kita simpulkan dari awal tadi kita belajar apa saja anak-anak. Pertama kita belajar apa? Ya, hewan-hewan yang hidup di Asia Tenggara. Kemudian belajar apa lagi? Cara perkembangbiakan hewan dengan berapa cara? Hewan berkembangbiak? 3. 1. Ovipar. 2. 3. Mantap. Nah, setelah itu kalian juga belajar mencari apa tadi yang sudah dibacakan Fikri? Ide pokok. Kemudian kalian juga tadi membandingkan kehidupan ekonomi dua negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, anak-anak, untuk kegiatan berikutnya kalian akan mengerjakan tes formatif, ya. Lembar evaluasi ini semoga akan mengukur tingkat pemahaman kalian dari apa yang sudah kita belajarkan hari ini, ya. Siapa yang belum punya lembarannya? Jangan lupa diberi nama. Silakan kerjakan ya anak-anak. Kerjakan secara mandiri masing-masing, tidak bekerja sama. Ya, sudah selesai ya anak-anak. Semoga semuanya tuntas semua. Kalau sudah paham ya, sudah memeriksa hasil pekerjaan kalian tadi mengerjakan lembar evaluasi yang sudah dibuat ya. Nah, ini sama ibu
Dari 39 anak yang mengerjakan, ada 6 orang yang nilainya masih di bawah KKM. Ya, nanti kalian lihat nilai masing-masing yang masih di bawah KKM. Pembelajaran berikutnya kalian mengikuti tugas remedial. Ya, siap anak-anak? Ya, nanti kalian lihat nilainya masing-masing. Oke, Indri, Kea, Laura. Anak, sekarang kita merefleksi pembelajaran kita hari ini. Dari awal tadi kita sudah belajar apa saja. Mulai dari apa tadi kita belajar? Dari pagi. Hewan-hewan yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Contohnya tadi apa? Ada gajah putih, ada ikan tuna, dan lain sebagainya. Kemudian cara perkembangbiakan hewan. Ada berapa cara? 3. Dengan cara apa saja hewan berkembang biak? Bertelur, pipihkan, ombong, pipihkan. Kemudian kalian juga tadi sudah mempelajari kehidupan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Tadi yang Ibnu baca, Brunei Darussalam itu apa kegiatan ekonominya? Menghasil minyak bumi dan gas alam. Iya, penghasil minyak bumi dan gas alam. Bagus sekali ya. Nah anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya Ibu harapkan lebih aktif lagi dari sekarang ya. Nah, bagus, Ibu ucapkan terima kasih sudah jadi anak hebat, sudah jadi anak cerdas. Sebelum belajar, sebelum pulang, ada penugasan nanti untuk kalian di rumah bersama orang tua. Nanti kalian amati di lingkungan sekitar. Kalian catat 5 nama hewan yang ada di sekitar rumah kalian di lingkungan. Kemudian dituliskan bagaimana hewan tersebut cara berkembang biaknya. Bisa dipahami? Nanti kita bahas di pembelajaran besok ya anak-anak ya. Siap? Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh Aura. Yuk anak-anak, beres-beres dulu, kita siap pulang. Kemudian kita berdoa bersama dari kalian pulang langsung ke rumah, tidak mungkin kemana-mana. Sampai ke rumah, buka semua pakaian, langsung ke air, cuci tangan, istirahat, dan makan. Paham? Tidak ada yang main ya sayang ya? Nah, sampai jumpa besok di pembelajaran hari esok. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.